Hai Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas perihal hukuman seumur hidup dan mati bagi koruptor. Di Indonesia, koruptor dapat dihukum seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Hukuman seumur hidup, Pasal 2, menjelaskan tindak pidana korupsi termasuk suap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan hukum lainnya yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi termasuk pidana penjara seumur hidup. Pasal 12 mengatur tentang gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara. Hukuman mati, Pasal 2 menjelaskan tindak pidana korupsi termasuk suap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi termasuk pidana mati. Pasal 12 mengatur tentang gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara. Syarat hukuman mati, yakni kriteria kejahatan. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kasus korupsi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan kerugian negara yang sangat besar, atau mengakibatkan dampak yang luas. Bukti yang kuat. Putusan hukuman mati harus didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan. Juga terdapat hak terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum. Hukuman seumur hidup dan hukuman mati dapat dijatuhkan kepada koruptor di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kasus korupsi yang memenuhi kriteria tertentu dan berdasarkan bukti yang kuat. Hingga saat ini, belum ada kasus korupsi di Indonesia yang dihukum mati meskipun undang-undang memperbolehkannya. Meskipun beberapa pejabat koruptor dihukum dengan ancaman hukuman mati, seperti dalam kasus korupsi dana bantuan sosial atau dikenal dengan Bansos COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial saat itu Juliari Batubara, mereka akhirnya divonis hukuman penjara dan tidak dijatuhi hukuman mati. Hal ini menunjukkan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan perlu terus diperbaiki. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam, Erianti Alfian Rusid.